Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Udil Albab dengan NIM 2023 10703111424. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari belajar saya mengenai suatu jurnal. Di sini saya akan mereview sedikit suatu jurnal yang membahas mengenai evolusi dari WWW atau World Wide Web. Dari website 1.0 sampai 6.0. Eh, Presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Yuan. Oke, langsung saja ke pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan World Wide Web, teman-teman. Oke, pengertian dari World Wide Web. World Wide Web adalah sistem dokumen hypertext yang saling terhubung dan diakses melalui internet dengan browser web. Seseorang dapat melihat halaman web yang mungkin dalam suatu halaman web tersebut berisi mengenai teks, gambar, video, dan multimedia lain yang bernavigasi di antara halaman tersebut melalui hyperlink. Pada tanggal jadi lalu ada apa sedikit jadwal mengenai WWW ini. Jadi WWW ini pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris dan mantan karyawan CERN menulis. Jadi apa awal mula diciptakan World Wide Web ini sebagai media sarana informasi di suatu perusahaan tempat Tim Berners-Lee berada, yaitu CERN. Nah, ketika menerapkan World Wide Web ini, Berners-Lee menyadari bahwasanya konsep sistem informasi atau sarana informasi yang ia gunakan atau ia terapkan ini sudah semestinya dapat membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Akhirnya pada tahun 1990 Berners-Lee eh, menggunakan hypertext untuk menghubungkan dan mengakses berbagai jenis informasi sebagai jaringan not di mana pengguna dapat menelusuri sesuka hati. Dengan cara inilah yang pertama dirancang dan diuji sebagai World Wide Web. Jadi itu merupakan pengertian dari World Wide Web dan sejarah singkat dari WWW ini, teman-teman. Lalu kita beranjak ke evolusi pertama yaitu Web 1.0. Web 1.0 adalah implementasi web pertama dan berlangsung dari tahun 1989 hingga 2005. Web ini didefinisikan sebagai web koneksi informasi menurut inovator World Wide Web. Tim Berners-Lee menganggap web sebagai web with read only. Apa yang dimaksud read only? Yang dimaksud read only itu artinya web ini hanya dapat menyediakan suatu website yang bersifat statis dan hanya menyediakan informasi dari satu arah. Jadi web ini memiliki keterbatasan tidak bisa berinteraksi dua arah antar individu yang memberikan informasi dan audiensnya. Web 1.0 disebut sebagai generasi pertama World Wide Web yang pada dasarnya sebagai ruang informasi di mana item-item menarik yang disebut sebagai sumber daya diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URL. Jadi lalu tujuan pertama dari eh, apa pengembangan web ini yaitu sebagai halaman statis dan bertujuan untuk mengirim suatu informasi atau suatu konten saja. Adapun karakteristik dari web ini yaitu mereka hanya dapat menyajikan suatu informasi tanpa bisa menangkap suatu informasi. Jadi yang seperti saya sudah jelaskan, web ini bersifat statis dan komunikasi satu arah.
Lalu web ini pada dasarnya disusun dengan bahasa markup atau disebut juga HTML, Hypertext Markup Language. Kemudian kita beranjak ke web 2.0. Web 2.0 adalah revolusi bisnis dalam industri komputer yang disebabkan oleh peralihan ke internet sebagai platform dan upaya untuk memahami aturan untuk sukses pada platform baru tersebut. Lalu yang paling utama dari Web 2.0 ini yaitu ada beberapa aturan, yaitu memfasilitasi properti utama seperti praktik, partisipatif, kolaboratif, dan terdistribusi yang memungkinkan aktivitas sehari-hari baik formal maupun formal dilakukan di web. Dalam istilah lain, ini menyerupai karakteristik utama yang berbeda Web 2.0. Web 2.0 adalah web sebagai platform di mana pengguna dapat meninggalkan banyak kontrol yang mereka digunakan di Web 2.0. Dengan cara lain, pengguna Web 2.0 memiliki lebih banyak interaksi dengan lebih sedikit kontrol. Web 2.0 bukan hanya versi baru dari Web 1.0, tetapi juga menyeratkan desain web yang fleksibel, penggunaan kembali secara kreatif, pembaruan pembuatan, dan modifikasi konten kolaboratif di Web 2.0 yang harus dianggap sebagai salah satu fitur web yang luar biasa. Jadi di pengembangan Web 2.0 ini mulai dikembangkan fitur yang membuat apa informan dan audiens bisa lebih interaktif, teman-teman. Lalu adapun karakteristik dari Web 2.0 yaitu eh, Web 2.0 ini dikembangkan untuk suatu bisnis atau membantu proses bisnis. Kemudian Web 2.0 ini berpusat pada pengguna. Apa yang dimaksud berpusat pada pengguna? Web ini sering digunakan untuk mengkarakterisasi situs yang terdiri dari komunitas sehingga dapat memanajemen konten dan cara baru komunikasi antar pengguna. Kurang lebih seperti itu. Lalu evolusi berikutnya yaitu Web 3.0. Jadi web hmm, hmm, Web 3.0 adalah salah satu topik modern dan evolusioner yang terkait dengan inisiatif Web 2.0. Web 3.0 pertama kali ditentukan oleh John Mark dari New York Times dan dia menyarankan bahwa Web 3.0 sebagai web generasi ketiga pada tahun 2006. Ide dasar dari 3 point ini adalah untuk mendefinisikan struktur data dan menghubungkan agar penemuan, otomatisasi, integrasi, dan penggunaan kembali lebih efektif di berbagai aplikasi. Hal ini mampu meningkatkan pengelolaan data, mendukung aksesibilitas internet seluler, mensimulasikan kreativitas dan inovasi, mendorong faktor fenomena globalisasi, meningkatkan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu itu mengatur kolaborasi di web sosial. Web 3.0 juga dikenal sebagai web semantik. Web semantik ditemukan oleh Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web, sebuah tim khusus konsorsium World Wide Web bekerja untuk meningkatkan, memperluas, dan menstandarisasi sistem publikasi, bahasa, dan alat telah dikembangkan. Karakteristik dari Web 3.0 ini adalah yaitu platform perangkat lunak sumber terbuka, jadi open access. Lalu database dari Web 3.0 terdistribusi atau biasa disebut dengan the World Wide the World Wide Database. Terus eh, Web 3.0 ini dapat mengumpulkan sumber daya atau data dari para pengguna. Kemudian ada juga karakteristik dari Web 3.0 ini adalah personalisasi web. Dan yang selanjutnya ada evolusi Web 4.0. Web 4.0 dapat dianggap sebagai agen elektronik ultra cerdas, web simbiosis, dan web ubiquitous. Interaksi antar manusia dan mesin dalam simbiosis menjadi motif di balik jaringan simbiosis. Ini sekuat otak manusia, kemajuan dalam perkembangan telekomunikasi, kemajuan teknologi di dunia, dan antarmuka yang dikendalikan menggunakan Web 4.0. Dan sederhana, mesin akan pandai membaca konten web dan
bereaksi dalam bentuk mengeksekusi dan memutuskan apa yang harus dieksekusi terlebih dahulu, memuat situs web dengan cepat, dengan kualitas dan kinerja unggul, serta membangun antarmuka yang lebih canggih. Web 4.0 menjadi web konkurensi baca tulis. Hal ini memastikan transparansi global tata kelola, distribusi, partisipasi, kolaborasi ke komunitas utama seperti komunitas industri, politik, sosial, dan lainnya. OS Web akan menjadi seperti middleware yang akan mulai berfungsi seperti sistem operasi. Web OS akan sejajar dengan otak manusia dan menyeratkan jaringan interaksi yang sangat cerdas. Jadi Web 4.0 ini mulai mendekati yang dapat mengimplementasikan machine learning yang juga merupakan suatu cabang keilmuan yang dipelajari di artificial intelligence atau AI. Lalu kemudian evolusi dari Web 5.0. Web 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 5.0 masih merupakan ide di bawah tanah yang sedang dikembangkan dan belum ada definisi pasti tentang bagaimana hal itu akan terjadi. Web 5.0 dapat dianggap sebagai web simbiosis terdesentralisasi, yaitu tidak mungkin memiliki server pribadi atau PS untuk data atau informasi pribadi apapun yang disimpan di internet. Dan orang-orang mencoba untuk saling terhubung melalui smart komunikator seperti ponsel pintar, tablet, atau robot pribadi, yaitu direpresentasikan sebagai avatarnya sendiri di dalam SG yang akan dapat berselancar sendirian di dunia virtual 3D atau simbiotik. Jadi di Web 5.0 ini merupakan suatu rancangan yang belum diimplementasikan di saat ini. Jadi masih suatu rancangan atau prototipe. eh Nantinya Web 4.0 ini akan berupa seperti pemanfaatan virtual reality, augmented reality, lalu eh, apa FR, AR, yang kurang lebih dua itulah, yang dimana si pengguna akan merasa seperti di dunia nyata. Padahal di apa sebenarnya itu merupakan suatu virtual 3D dari suatu eh, visualisasi alat. Lalu Web 6.0, eh saya jujur tidak begitu memahami apa yang dimaksud Web 6.0, tapi yang saya tangkap di sini adalah merupakan eh, manajer layanan informasi internet di layanan informasi internet IIS 6.0, yang dimana ekstensi layanan web adalah program yang memperluas fungsionalitas dasar IIS dalam menyajikan konten statis. Lalu disebutkan juga contoh dari ekstensi layanan web ini adalah yaitu ASP atau Active Server Pack, ASP, lalu Front Pack Server Extension, Server Set Include, Internet Database Connector, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan mengenai evolusi dari World Wide Web atau website. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.